Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Mulai dari video ini kita bakal masuk materi baru. Di sini aku bakal bikin playlist baru ya. Jadi playlistnya masih nggak jauh-jauh dari Laravel. Mungkin udah kalian tunggu-tunggu ya, ada dari beberapa kalian yang menunggu-nunggu playlist ini. Yaitu playlist yang mau aku bikin sekarang adalah belajar menjadi back-end developer, yaitu tutorial membuat API menggunakan Laravel. Oke, kita di video ini kita bakal bikin API menggunakan Laravel. Buat kalian yang masih baru-baru mulai ngoding, nggak tahu apa itu backend, nggak tahu itu API, mungkin bisa searching dulu di Google ya, apa itu arti backend, apa itu arti API. Oke. Terus untuk mengikuti playlist ini kalian wajib banget udah tahu gimana cara menggunakan Laravel. Kalau kalian belum tahu gimana cara menggunakan Laravel, nggak usah khawatir karena aku udah bikinin playlist Laravel yang di dalamnya ada video mulai dari awal banget. Nah, kalian cari aja di YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nih namanya aja dasar untuk pemula, otomatis playlist ini emang aku bikin buat pemula yang belum pernah menggunakan Laravel sebelumnya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Laravel, belum tahu gimana cara menggunakan Laravel, silakan nonton video di playlist ini dulu. Udah ada 26 video yang bisa kalian tonton. Silakan nonton step by step dari part 1 ini, yaitu dari cara install Laravel sampai terakhir judulnya middleware. Nah, kalau kalian udah nyelesain video ini, otomatis kalian udah siap ngikutin playlist aku, playlist yang baru ini ya, tentang membuat API menggunakan Laravel. Terus, apa ya? Oh ya, itu aja kewajiban kalian, wajib tahu dulu tentang Laravel dasar. Terus aku juga udah, ini nggak wajib ya, aku cuma mau ngasih informasi kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau Laravel, aku juga udah bikinin playlist yang apa ya? Playlist yang membahas tentang Laravel nih. Langsung aja aku liatin, ini judulnya Tips Trik Fitur Laravel. Nah, kalian kalau suka tentang Laravel, silakan nonton video yang ada di playlist ini karena di playlist ini aku nge-share tips dan trik serta fitur-fitur yang ada di Laravel yang mungkin belum kalian tahu. Kalau kalian nonton bisa nambah ilmu buat kalian. Contohnya aja nih, aku ngebahas Blade Components di sini, terus aku ngebahas Slack untuk SEO friendly, terus aku juga ngebahas Laravel Breeze Authentication, yaitu bikin fitur login, logout, dan lainnya yang masih berkaitan sama authentication juga menggunakan Breeze. Jadi sekali install Breeze, nggak perlu bikin dari awal lagi authentication. Itu juga aku bikin. Terus yang terakhir Laravel logging untuk debugging error. Nah, ini semua apa ya, tips dan trik atau apa ya aku bilangnya. Pokoknya intinya ini berkaitan sama Laravel lah yang mungkin bisa yang mungkin bikin kalian tertarik buat nontonnya, buat nambah-nambah ilmu juga. Tapi ini nggak wajib ya. Yang wajib tadi dasar-dasar Laravel yang kalian harus kuasain dulu sebelum ngikutin playlist yang membuat API dengan Laravel. Oke, itu aja apa ya, pembahasan awal dari video ini ya. Yang penting kalian tahu dulu gimana cara menggunakan Laravel. Jadi di video ini kita nggak ngoding dulu, tapi aku mau ngobrol-ngobrol atau sedikit ngebahas teori sedikit aja ya, nggak banyak-banyak, teori tentang apa itu API, terus gimana cara ngambil data dari API atau gimana cara request data melewati API, terus ngasih data melalui API juga untuk front end, dan sebagainya. Jadi kita bakal bahas teori sedikit aja di video ini. Untuk teori, aku udah bikin slide ya, yang bisa kita bahas sama-sama di sini. Oke, judulnya belajar jadi back-end developer, yaitu membuat tutorial membuat API menggunakan Laravel. Oke, langsung aja ya. Apa sih back-end developer itu? Nah,
selama ini kan di video aku tutorialnya kita nggak ada ngebagi-bagiin developer atau programmer ya. Nggak ada front end, nggak ada back end. Kita selama ini bikin front end juga, back end juga, desain database juga, dan seterusnya. Pokoknya satu orang ngerjain semua. Nah, ternyata ada tuh yang namanya back end, ada tuh yang namanya front end, ada tuh yang namanya full stack. Tapi di sini kita bahas back end aja ya. Nah, jadi back end developer itu tugasnya itu developer yang tugasnya berkaitan dengan server nih. Nah, dengan server itu apa aja? Misalnya logic, yaitu logika untuk menyajikan data, create data, update, dan selainnya. Pokoknya berkaitan dengan data. Nah, otomatis juga berkaitan dengan database. Karena mungkin nulis data baru ya, create data baru ke database, show data, dan lain-lain. Nah, pokoknya intinya back-end developer ini nggak ngurusin tampilan lah, nggak ngurusin tampilan website yang dilihat sama klien kita. Ngurusinnya yang berkaitan dengan server atau data-data. Itu ya, back-end developer. Ini aku teorinya ini setahu aku aja, sebisa aku aja. Kalau kalian mau lengkap-lengkap silakan googling aja untuk mengetahui teori yang lebih benernya, lebih tepatnya gitu ya. Oke, lanjut. Ini dia konsep ngoding yang aku tahu selama ini. Jadi konsep ngoding itu ada dua. Aku bagi menjadi dua kayak gini aja. Ngoding dengan cara lama sama ngoding dengan cara baru. Nah, aku sebutnya modern lah ya. Jadi dulu awal-awal itu ngoding itu kayak yang aku bilang tadi, semuanya dikerjain satu orang, front end, back end, atau tampilan website, terus ngambil data dari database, nyajiin data, terus nambah data baru. Nah, itu semua dikerjain satu orang, dan biasanya satu project itu cuma ada satu folder pengerjaannya. Ya, kalian kalau inget-inget deh tutorial yang udah kita bahas yang bikin web toko buku itu ya, rental buku itu kan kita ngerjain semua tuh, tampilan kita juga, ngambil ke data dari database kita juga, nulis data baru ke database kita juga, pokoknya ngerjain dalam satu project kita kan. Nah, itu kita pakai cara lama. Itu aku sebutnya cara lama ya, karena dikerjain satu orang, nggak dibagi-bagi divisinya. Terus ada lagi yang namanya cara baru nih. Ini sebutan aku aja cara baru. Aku nggak tahu istilahnya apa sih. Pokoknya ini aku ngebedainnya cara lama, cara baru gitu aja. Jadi yang cara baru ini development itu dibagi dua jenis. Itu yang aku sebut tadi, ada front end, ada back end. Kalau front end ini fokusnya ke klien. Kita bikin front end developer ini bikin tampilan website yang dibikinin klien, terus dia nerima klien ini mau munculin data apa. Misalnya klien mau munculin data mahasiswa atau data student. Nah, si front end developer ini bakal nangkap, biasanya lewat form ya, nangkap atau apapun itulah, pokoknya front end ini bikin atau nerima aduh aku bingung nyebutinnya. Jadi pokoknya intinya front end bakal bikinin suatu proses lah, di mana klien itu bisa nge-request data yang dia inginkan. Misalnya yang kayak aku bilang tadi, butuh data student. Nah, si front end ini bikinin, terus dioper nanti lewat namanya API yang bakal kita bahas ya, gimana tutorial bikin API. Nah, nanti back end itu yang bikin API itu nangkep apa yang di request sama si front end. Nah, udah ditangkap apa yang di request misalnya student, ya udah backend developer ini bakal bikin query atau bikin eloquent, terserah nanti. Intinya bakal proses request tersebut menjadi data. Nah, udah dapat nih data yang diproses, dikirim lagi ke front end. Jadi oper-operan lah kayak gitu intinya. Nah, disinilah dibagi dua, ada front end developer dan back end developer. Jadi nggak dikerjain satu orang. Kalau saat dikerjain satu orang bisa sih, namanya nanti full stack. Ada front end dikerjain sama orang, ada satu orang ngerjain front end dan juga back end. Nah, itu namanya full stack. Tapi kita nggak bahas itu sekarang ya. Kita bahasnya fokus ke back end. Karena kita fokus ngebahas ke back end, jadi kita pisahin dengan front end. Kita anggap ini ada dua orang yang ngoding, front end dan back end. Nah, kayak begitu. Oke, ini lawan dari cara lama ya. Dimana kalau cara lama ngerjainnya dalam ada satu project yang kita kerjain di dalam dua folder. Jadi
Kalau ada cara baru, ngerjainnya berbeda. Front end dia bikin kerjaan sendiri, back end dia bikin kerjaan sendiri. Jadi nggak bakal override apa yang dikodingin sama back end dengan apa yang dikodingin front end. Jadi intinya masing-masing lah. Yang front end developer kerjain punya dia, back end developer ngerjain punya dia. Nah, kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih nggak tumpang tindih, jadi lebih cepet gitu ngerjainnya. Oke, jadi intinya kayak gitu. Terus, nah ini tugas backend nih. Udah disinggung juga di slide sebelumnya ya. Intinya merancang database, merancang alur data atau alur aplikasi itu gimana sih? Nyajiin atau create data, intinya berkaitan dengan database. Terus ini yang aku sebut tadi juga, nerima request dari front end, terus udah nerima request dari front end, diproses, udah dapat datanya, dibalikin lagi berupa respons ya ke front end. Terus tugas backend juga ngebuat API. Nah, ini yang bakal kita bikin nih. API itu bisa dibilang jembatan komunikasi antara front end dan back end. Nah, jembatan komunikasinya ini berupa request response kayak begitu. Dan lain-lain yang berkaitan dengan server dan data. Itu dia tugas backend. Mungkin ada yang ada lain yang nggak aku sebut, bisa kalian cari aja di Google, apalagi tugas backend. Terus ini yang bakal kita kerjain. Kita bakal bikin API karena kita sebagai backend developer ya. Kita bakal bikin API, tapi apa sih itu API? Nah, API ini kepanjangannya ini, Application Programming Interface, yaitu interface atau perantara yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi di sini satu aplikasi dengan aplikasi lainnya itu kita bakal bikin jembatan di mana kita nangkap request dari klien. Nah, klien ini bisa berupa website, bisa berupa mobile, aplikasi Android atau iOS dan lainnya ya. Kita tangkap, bikin API buat nangkap requestnya, terus kita proses, ngambil data dari database atau proses apapun itu. Udah selesai proses, kita oper lagi ke front end atau ke klien kita. Nah, itu dia API, itulah yang bakal kita kerjain. Terus nextnya, nah ini ada jenis-jenis API berdasarkan cara kerja atau arsitekturnya. Jadi ada banyak ya API ya. Di sini ada 4 biji. Ada SOAP, ada RPC, ada WebSocket API, dan ada RESTful. Ini biasa disebut RESTful API. Nah, yang bakal kita pelajarin atau yang bakal kita gunakan dalam tutorial ini, kita bakal ngebahas REST API. Oke, konsep API. Nah, ini dia. Supaya kalian lebih jelas lagi, kita bakal analogikan konsep API itu gimana cara kerjanya. Ini yang lagi rame-ramenya ya, API dijelaskan dengan analogi restoran. Jadi kalian bisa lihat di sini ada gambar customer atau client, terus ada waiter atau API-nya, ada kitchen. Nah, ini server atau database-nya. Jadi API itu adalah waiter kalau di restoran. Client itu atau Client itu customer yang mau beli makanan ya, yang pesan makanan, sedangkan bagian server atau database itu kokinya yang masak. Jadi analoginya itu website kita baru dibuka sama orang, yaitu customer masuk ke restoran. Nah, itu analoginya kayak gitu ya. Customer masuk restoran, terus dia pesan makanan lewat menu. Nah, sama klien buka website kita, terus dia nge-request mau nyari data apa. Misalnya data student. Nah, jadi balik lagi, customer udah ngeliat menu makanan, dia mau mesen bakso misalnya. Ya udah, dia panggil API, dia panggil waiter, "Bang, pesen ini dong bakso." Nah, waiter ini yang berupa API, si API ini yang kita analogikan sebagai waiter, nangkep pesanannya customer. Oh, mau bakso, oke. Nah, si API atau waiter ini bakal ke dapur, ngomong ke koki. Nah, kokinya ini database. Woi koki, bikinin bakso dong, ada pesanan 1. Nah, sama aja. API juga ngambil kita bikin codingan itu, ngambil ke server atau ke database. Get data bakso misalnya kayak gitu. Nah, koki ini atau database udah selesai nih, bakso udah selesai, dibalikin lagi ke waiter API. Nah, udah selesai dikasih API. Ya udah, karena udah selesai, tinggal kasih aja kan waiternya ini tinggal kasih ke customer bakso tersebut. Nah, kayak gitu cara kerja API.
Jadi intinya terima dari klien, proses, dapat datanya, balikin lagi, anterin lagi ke klien. Jadi kayak gitu cara kerjanya, bolak-balik aja. Oke, kayak gitu analoginya. Semoga aja kalian ngerti. Kalau nggak ngerti ya silakan googling aja gimana cara kerja waiter. Tapi bagi aku sih kayaknya ini udah lebih jelas ya apa yang aku omongin tadi. Oke, kayak gitu konsep API. Terus kita lanjut lagi teori kita. Konsep API tunggu hidupin. Nah, konsep API udah, lanjut. Terus ada jenis API berdasarkan hak akses. Nah, bisa kalian lihat sendiri, jenis API berdasarkan hak akses ada 4 biji. Public API, ini open source, semua orang bisa menggunakan API tersebut. Ini gampang banget carinya, nanti kalian kalau mau cari contoh public API, cari aja di Google public API, kayak gitu. Terus yang kedua ada private API, ini API pribadi, nggak semua orang bisa menggunakan. Nah, ini biasanya private API ini ada dalam suatu project atau suatu aplikasi perusahaan yang hanya bisa digunakan perusahaan itu aja. Jadi kayak yang bakal kita bikin sekarang lah. Ini kerjaan kita. Kita bakal bikin private API yang cuma bisa digunakan oleh aplikasi atau website kita aja. Itu private API. Terus yang ketiga ada partner API. Ini digunakan oleh pihak tertentu, partner perusahaan. Jadi yang udah partneran sama suatu perusahaan, perusahaan itu bikin API, terus partnernya bisa ngambil data, bisa menggunakan API tersebut untuk ngambil suatu data dari mana, terserah gimana partneran ini, perusahaan ini bikin API. Terus yang ketiga composite API. Di sini, kalau ini kan gimana ngomongnya? Pokoknya intinya kalau composite API ini sekali request kita bisa dapat mengakses banyak data. Composite, carilah arti composite di Google Translate, apa itu artinya. Oke, terus untuk bikin API ini ada hal-hal yang wajib kalian ketahui. Ini nggak aku bahas, silakan kalian googling aja. Sebenarnya di video-video sebelumnya udah aku bahas ya, gimana format JSON itu apa. Nah, ini yang wajib kalian ketahui, format JSON itu gimana. Karena API ada dia request dan responsnya, data tersebut diubah menjadi format JSON. Jadi, kalian harus ngerti format JSON itu gimana. Terus HTTP status. Nah, HTTP status ini ada banyak. Kalian kalau ketemu atau kalau kalian ingat-ingat pernah di Laravel di video sebelumnya ya tentang Laravel logging, kita error ketemu status 500. Nah, status 500 itu termasuk dari HTTP status. Ada banyak banget HTTP status berdasarkan artinya. Jadi kalau kalian mau tahu cari aja di Google HTTP status. Nah, lihat ini. Tuh, jadi di sini ada banyak banget nih. Mulai HTTP status itu ada mulai dari 100 sampai 599. Kalian bisa lihat sendiri ke bawah, baca sendiri. 100 itu artinya continue, kalian artiin aja. Terus 200 itu oke, dan kalian terus baca aja kalau mau tentang HTTP status. Aku juga nggak apal semua HTTP status ini, jadi kalau misalnya aku butuh, aku tinggal googling aja HTTP status, nyari artinya apa, kayak begitu. Nggak usah ngabisin waktu buat ngapalin yang sebanyak ini ya, selama kita masih bisa googling aja. Oke, lanjut. Kok share? Kasih. Oke, lanjut lagi. Mana dia? Terus Laravel dasar ini udah pasti ya. Butuh banget pengetahuan tentang Laravel dasar karena kita bakal bikin API menggunakan Laravel. Terus yang terakhir udah pasti juga butuh pengetahuan tentang database, DBMS, query, dan lain-lain. Ini juga aplikasi tambahan yang wajib diinstal. Ada aplikasi yang namanya Postman. Kita bisa menggunakan Postman ini untuk ngejalanin codingan kita. Codingan API yang kita bikin ini udah berhasil bisa dijalanin apa enggak nih, kita bisa menggunakan Postman namanya. Oke, kayak gitu aja teori yang yang perlu kalian ketahui. Kayak aku bilang tadi ya, sedikit teori. Untuk lebih jelasnya silakan kalian cari-cari lagi di Google. Karena di komputer aku ini juga belum diinstal Postman, jadi sekalian aja ya aku ngeliatin gimana cara download Postman. Nah, kalian di Google, di browser kalian tinggal cari aja
ketik aja download Postman kayak begini. Nah, pilih yang paling atas nih, download Postman. Klik aja, kalian bakal diantarin ke websitenya postman.com downloads. Nah, di sini aku nggak tahu ya kalau Mac atau Linux pilihannya kayak gimana, tapi karena aku pakai Windows langsung dikasih tahu download Windows 64 bit, atau ada pilihan try the web version. Aku mau yang install aja. Jadi kalau kalian pakai OS Mac atau OS Linux, silakan sesuaiin aja ya. Aku nggak tahu ini bentuknya gimana kalau pakai dua OS tersebut. Oke, tinggal klik aja Windows 64 bit ini, tungguin, dan dia bakal install, bukan install, dia bakal download Postman untuk kita. Jadi ini 160 MB, aku bakal tungguin karena lumayan lama kayaknya ini. Jadi aku bakal skip video ini, bakal lanjut lagi kalau file Postman ini udah selesai ke download dan udah siap untuk diinstal. Postman-nya udah selesai ke download, tinggal diinstal aja. Caranya biasa aja lah ya, cara install di Windows, tinggal klik 2 kali terus next aja. Jadi aku bakal liatin aja gimana cara installnya. Ini kenapa lama ya, udah klik 2 kali. Kita tungguin sebentar. Oke, mau kebuka ini. Tumben lama. Oh, ini dia. Ini kita tungguin aja prosesnya ya, lagi install. Ini dia, kita bakal ditampilin kayak begini prosesnya. Nah, di sini kita ada pilihan create an account or sign in. Silakan kalian pilih, kalau udah pernah daftar, silakan sign in. Kalau belum ada account, silakan create account-nya. Oke, aku kayaknya belum ada deh untuk akun ini. Jadi aku create account aja. Nah, kita bakal dikasih ke apa ya? Halaman register atau sign up dari Postman. Ya udah, silakan kalian masukin aja deh email kalian. Cara file aku lupa. Oke, ini udah sign up biasa. Kalian sign up aja. Kayak biasa kalian daftar di web manapun itu. Aku bakal skip ini, balik lagi nanti kalau udah selesai ngedaftarnya. Aku lupa juga email aku ini. Ini dia tampilannya kalau kalian udah berhasil sign up ya, udah berhasil masukin email kalian, kalian bakal disuguhkan end user license agreement. Silakan baca sampai selesai. Kalau udah selesai, silakan centang sign up ini dan accept. Nah, tungguin aja lagi proses ini. Nah, udah. It's great to have you aboard CFDev. Ini nama aku ya. Redirecting you to desktop app. Jadi kayak begini artinya kita udah berhasil bikin account untuk Postman. Jadi kita udah siap untuk menggunakan Postman. Yaudah, open Postman, kita bakal dibukain aplikasi Postman kita. Tungguin, masih proses dia. Gak lama ya? Kok proses mulu ini? Nah, ini dia. Silakan kalian isiin aja nama kalian. Aku bakal bikin cara Fajar. Terus role aku sebagai apa ya? Di sini kita backend developer. Oke, continue. Terus bring people kita nggak usah, continue without team karena kita Superman, nggak perlu tim. Jadi kita bakal ngerjain sendiri ya di sini. Oke, udah selesai. Ini dia tampilannya. Sebentar. Oke, I know how to use Postman. Kalian kalau misalnya mau belajar Postman, lihat-lihat aja dulu yang tadi. Kalian silahkan pilih tutorialnya. Oke, ini dia tampilan utama dari Postman. Sebentar aku setting dulu ya, nggak enak banget. Ini tampilannya yang light, aku mau theme-nya yang dark. Nah, ini dia, dark. Oke, kayak begini teman-teman tampilan utama dari Postman. Jadi kita udah berhasil download Postman, install Postman, terus create account, dan kalau ngebuka Postman hasilnya kayak begini.
Ya, begitu aja teman-teman pembahasan video kali ini. Kita nggak ngoding, kita cuman ngebahas sedikit teori tentang backend developer, sedikit teori tentang API. Kita juga udah ngebahas ya apa itu API, jenis API, dan lain sebagainya. Terus kita juga udah bareng-bareng download Postman, udah bareng-bareng install Postman, terus udah bareng-bareng juga sign up account Postman. Nah, kalian silakan kalau belum download, belum install Postman, download dan install dulu karena kita untuk membuat API, untuk ngetes apakah API kita udah berjalan dengan benar apa enggak, kita menggunakan Postman. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.